Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kami di sini, kelompok kami di sini akan mempresentasikan proyek charter dokumen pada mata kuliah RPL. Kelompok kami di sini bernama Asadul Rafiq dengan NIM 23015049, Ahmad Yusuf Sultoni 23015016, Hatta Kodrat Asyadillah 23015052, Rasendria Jeng Pradipa 23015051. Project Charter Purpose. Project Charter ini dibuat untuk merumuskan visi dan misi aplikasi yang akan kita buat, yaitu Rentaride. Platformnya berbasis Android yang bertujuan untuk memberikan layanan pemesanan kendaraan yang aman, mudah, dan terpercaya. Tujuan utamanya untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah proyek ini dan untuk menetapkan dasar dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan visi, misi aplikasi tersebut. Nomor dua, Project Executive Summary yang berisi project goals, objektivitas, scope, asumsi, risk, cost, timeline, approach, organisasi. Yang ketiga, Project Overview. Jadi, Rentaride adalah aplikasi penyewaan kendaraan berbasis Android yang menghubungkan pengguna dengan penyedia kendaraan untuk kebutuhan transportasi sementara. Visinya menjadi platform penyewaan kendaraan terkemuka yang aman dan nyaman, dan misinya menyediakan layanan sewa kendaraan yang cepat, mudah diakses, memfasilitasi berbagai pilihan kendaraan yang sesuai kebutuhan pengguna, serta menciptakan hubungan saling menguntungkan bagi pengguna dan penyedia kendaraan. Key feature-nya real-time booking, vehicle selection, secure payments. Sini ada goals dan objektifnya. Goalsnya mengembangkan aplikasi rentalnya sebagai solusi penyewaan kendaraan yang mudah diakses dan terpercaya. Objeknya membangun aplikasi yang dapat berjalan, menjamin keamanan dan kenyamanan, serta menyediakan dukungan pelanggaran yang solid. Yang kedua, memberikan pengalaman pengguna yang optimal melalui antarmuka yang instruktif dan fitur yang relevan. Isinya merancang antarmuka yang sederhana dan user-friendly, menyediakan fitur, serta mengoptimalkan fitur-fitur pencarian kendaraan berdasarkan kategori. Yang empatnya, Department Statement of Work. Departemental nya analisis kebutuhan dan wawancara stakeholder, owner prime, object manager stakeholder, dan dua sequence-nya mengumpulkan kebutuhan utama aplikasi melalui wawancara dengan stakeholder. Yang kedua, web developer stakeholder. Terus, mendiskusikan fitur-fitur utama yang diperlukan dalam aplikasi. Yang ketiga, desain antarmuka pengguna. Yang keempat, pengembangan backend dan integrasi sistem, yaitu backend developer mengembangkan API dan sistem backend, sementara web developer mengintegrasikan dengan front. Yang kelima, pengujian aplikasi dan perbaikan bug. Yang keenam, persiapan peluncuran dan pemasaran aplikasi. Yang ketujuh, dukungan pasca peluncuran dan pemeliharaan aplikasi. Yang keempat, tiga, project deliverables. Yang berisi melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan, desain UI atau UX, pengembangan backend dan integrasi sistem, serta pengembangan frontend antarmuka pengguna. Yang kelima, pengujian dan QA. Keenam, peluncuran aplikasi dan pemasaran. Dan dukungan pasca peluncuran. Yang keempat, deliverables out of scope. Yang berisi mencakup beberapa aspek yang tidak akan dikembangkan atau diimplementasikan dalam aplikasi Rentaride. Di antaranya, satu, pengembangan aplikasi untuk platform selain Android, misalnya iOS. Yang kedua, layanan pengantaran kendaraan ke lokasi pelanggan. Ketiga, pengembangan fitur laporan keuangan atau akuntansi bisnis. Keempat, pengelolaan armada kendaraan secara detail. Yang kelima, fitur sosial media atau forum pengguna dan aplikasi dalam aplikasi. Dan terakhir, fitur customisasi laporan dan statik pengguna. Lanjut. Oh, selanjutnya yaitu Project Estimate Cost and Duration.
Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan perencanaan. Terus dokumen kebutuhan sistem, kedua daftar fitur utama aplikasi, dan ketiga rencana proyek dan timeline. Kedua desain UI UX, estimasi 2 sampai 3 minggu, terus confidence level tinggi. Ketiga, pengembangan backend dan integrasi sistem, estimasi 4 sampai 7 minggu, terus confidence sedang. Keempat, pengembangan front end antar muka pengguna, estimasi 8 sampai 11 minggu, terus confidence-nya sedang. Kelima, pengujian dan QA, itu kira-kira 12 minggu, tinggi. Keenam, peluncuran aplikasi dan pemasaran, minggu ke-13 sedang. Ketujuh, dukungan pasca peluncuran, terus rendah. Jelasan, date estimates, perkiraan waktu penyelesaian untuk masing-masing milestone. Deliverable, include output atau hasil yang termasuk dalam setiap milestone. Tiga, confidence level, menilai tingkat kepastian dalam penyelesaian milestone berdasarkan estimasi dan pengalaman tinggi. Berarti proyek dapat diselesaikan sesuai rencana. Yang sedang berarti ada ketidakpastian moderat, dan yang rendah menunjukkan ketidakpastian lebih tinggi dan memenuhi target. Kelima yaitu project condition. Yang pertama itu ketersediaan tim yang kompeten. Diasumsikan bahwa semua anggota tim project termasuk pengembang, desain UI UX, dan QA tester tersedia dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi. Proyek ini mengasumsikan bahwa infrastruktur teknologi yang dibutuhkan. Ketiga, kebutuhan dan persetujuan stakeholder. Diasumsikan bahwa stakeholder akan memberikan persetujuan dan umpan balik secara tepat waktu selama fase pengumpulan kebutuhan dan pengujian aplikasi. Yang keempat, tidak ada perubahan besar pada kebutuhan sistem. Diasumsikan bahwa tidak ada perubahan besar yang akan terjadi pada sistem. Yang kelima yaitu regulasi dan kepatuhan yang jelas. Proyek ini mengasumsikan bahwa regulasi terkait aplikasi seperti perlindungan data pribadi. Selanjutnya, project issue. Yang pertama, isu keterlambatan persetujuan kebutuhan oleh stakeholder, prioritinya tinggi. Kedua, keterbatasan infrastruktur server untuk pengujian, prioritinya medium. Tiga, kurangnya perangkat Android untuk pengujian aplikasi, medium. Perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan, low. Isu keamanan data pribadi pengguna, atau high. Selanjutnya, kurangnya feedback dari pengujian awal oleh pengguna, itu low. Permasalahan integrasi dengan API pihak ketiga untuk pembayaran, medium. Sama pengunduran beberapa deadline yang telah ditargetkan akibat masalah keterbatasan tim, to hack atau merevisi timeline dan mempertimbangkan menambah anggota tim sementara. Selanjutnya, project risk. Berikut adalah format tabel yang dapat Anda gunakan. Satu, ini keterlambatan persetujuan oleh stakeholder, meminta pertemuan mendesak dengan stakeholder untuk mendapatkan persetujuan akhir. Keterbatasan infrastruktur server atau pengujian, itu meningkatkan kapasitas server sementara untuk pengujian beban. Kurangnya perangkat Android untuk pengujian aplikasi, itu mengatur anggaran tambahan untuk penyewaan atau pembelian perangkat tambahan. Terus perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan, itu menilai dampak perubahan dan mengakomodasi jika waktu memungkinkan. Isu keamanan data pribadi pengguna, melakukan audit keamanan dan memastikan kepatuhan pada regulasi. Kurangnya feedback dari penguji awal oleh pengguna, itu mengadakan sesi uji coba lebih sering untuk mendapatkan lebih banyak feedback. Permasalahan integrasi dengan API pihak ketiga untuk pembayaran, bekerja sama dengan penyedia API untuk troubleshooting. Pengunduran beberapa deadline yang telah ditargetkan akibat masalah keterbatasan tim, merevisi timeline, dan mempertimbangkan menambahkan anggota tim sementara. Kemudian ada project constraint, yaitu batasan dari proyek yang dikerjakan adalah sebagai berikut. Pengembangan aplikasi untuk platform selain Android, misalnya iOS, kemudian layanan pengantaran kendaraan ke lokasi pelanggan, pengembangan fitur laporan keuangan atau akuntansi bisnis, kemudian pengelolaan armada kendaraan secara detail, kemudian fitur sosial media atau forum pengguna dalam aplikasi,
Setelah itu fitur kustomisasi laporan dan statistik pengguna. Kemudian ada yang keenam, Project Structure Approach. Struktur proyek rental rate dirancang untuk memfasilitasi alur kerja yang terorganisir dengan penugasan yang jelas untuk setiap tim atau individu yang terlibat dalam pengembangan aplikasi. Setiap peran memiliki tugas spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa proyek mencapai tujuan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian untuk lebih jelasnya terdapat di sini Project Team Organization Plans. Itu terdapat Project Manager yang bertugas untuk mengkoordinasikan keseluruhan proyek, menguasai timeline, anggaran, dan kualitas. Kemudian ada stakeholder, yaitu memberikan umpan balik, persetujuan, dan panduan terhadap kebutuhan dan aksi proyek. Kemudian ada tim development team, yaitu membuat dan menguji aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah disetujui. Kemudian ada UI yang designer, yaitu yang bertugas mendesain antar muka aplikasi dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian ada QA tester yang melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan aplikasi bebas dari bug dan memenuhi standar kualitas. Setelah itu ada business analyst yang bertugas mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder dan menganalisis kebutuhan bisnis proyek. Setelah itu ada IT support team yang menyediakan infrastruktur teknis untuk pengembangan dan pengujian aplikasi. Itu ada marketing team yang menyiapkan strategi peluncuran, promosi, dan branding aplikasi setelah pengembangan selesai. Yang terakhir ada documentation team, yaitu yang bertugas untuk mencatat semua proses perubahan dan laporan perkembangan proyek. Kemudian yang ke-8 ada metode proses. Di sini kami menggunakan metode proses Agile Scrum karena Scrum memberikan pekerjaan tambahan di setiap sprint. Scrum memungkinkan perubahan proyek bahkan di tengah proses. Sementara itu ada kemajuan yang menuju penyelesaian proyek. Sistem penyewaan kendaraan menggunakan metode Agile. Pertama, kita inisiasi proyek dan planning sprint. Pada tahap ini, tim menyusun visi produk dan menentukan fitur utama melalui backlog. Sprint pertama diprioritaskan untuk fitur dasar yang paling mendesak, ya seperti fitur login dan pendaftaran kendaraan. Kemudian, setelah pengujian dan review, feedback dari stakeholder diterima untuk penyempurnaan. Kemudian, untuk sprint yang kedua, pencarian kendaraan dan sistem booking. Sistem pencarian kendaraan dan booking berhasil diimplementasikan. Kemudian, proses booking dan pencarian kendaraan berjalan dengan baik setelah testing. Siap untuk ditingkatkan jika ada masukan tambahan dari pengguna. Kemudian, sprint yang ketiga, sistem pembayaran dan verifikasi. Kesimpulannya, sistem pembayaran dan verifikasi penyewaan berhasil diintegrasikan. Kemudian, semua proses pembayaran diuji dan diperbaiki berdasarkan feedback dari stakeholder dan pengguna. Setelah itu ada sprint yang keempat, yaitu pelacakan riwayat penyewaan dan notifikasi kesimpulan dan notifikasi. Kesimpulannya pada sprint kali ini, itu pelacakan riwayat dan notifikasi berjalan sesuai rencana. Kemudian pengguna bisa melacak penyewaan sebelumnya dan menerima notifikasi terkait status penyewaan mereka. Yang terakhir ada iterasi selanjutnya dan pengembangan atau kelanjutan. Fitur tambahan terus dikembangkan berdasarkan feedback pengguna dan kebutuhan pasar. Sistem menjadi lebih matang dan siap untuk skala yang lebih besar dengan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah perencanaan tim. Nah, di sini perencanaan dan persiapan, posisi tim menjadi project manager sebagai ketua project, software developer sebagai pengembang aplikasi, UI UX designer sebagai pendesain aplikasi, quality assurance team sebagai penguji aplikasi, marketing team sebagai tim pemasaran, customer support untuk menangani keluhan klien, dokumen spesialis sebagai pendokumentasi. Selanjutnya rencana target, yaitu target klien, yaitu pelancong atau wisatawan, pekerja harian, mahasiswa dan pelajar, penduduk perkotaan tanpa kendaraan, lalu penyelenggara acara, pelanggan korporat, dan pengguna dengan layanan pengantaran atau antar jemput. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebutuhan fungsional di sini melingkupi manajemen pengguna, carian dan penyewaan kendaraan, pembayaran, manajemen pengembalian kendaraan, ulasan dan rating,
serta manajemen kendaraan. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional, di sini ada keamanan, lalu kinerja aplikasi, lalu usability yaitu kegunaan aplikasi itu harus simple, lalu ketersediaan kendaraan, lalu kompatibilitas. Selanjutnya adalah perencanaan desain perangkat. Perangkat keras untuk pengguna, yaitu platform Android. Untuk smartphone, minimal untuk RAM-nya 2 GB, lalu penyimpanannya 50 MB untuk ruang kosong aplikasinya, dengan sistem operasi Android versi 8 atau lebih tinggi. Lalu untuk platform desktop, prosesor minimal yaitu dual core 2 GHz atau lebih, RAM-nya 4 GB, penyimpanan minimumnya 100 MB untuk ruang kosongnya, sistem operasinya Windows 10 atau lebih tinggi. Untuk perangkat keras server, untuk server aplikasi, prosesornya 4 core, RAM-nya minimal 8 GB, penyimpanannya SSD 128 GB, lalu untuk sistem operasinya pakai Linux. Untuk server basis data, menggunakan prosesor 4 core, untuk RAM-nya 16 GB, penyimpanannya 500 GB atau lebih. Untuk sistem operasinya kita pakai Linux. Lalu untuk server penyimpanan media, ini opsional. Load balancer juga opsional. Untuk perangkat pengembangan, laptop atau desktop pengembangan untuk tim pengembang yang bekerja di aplikasi Rented, yaitu prosesor quad-core CPU atau lebih tinggi, RAM-nya minimal 8 GB, penyimpanannya 256 GB atau lebih, sistem operasinya Windows, Mac OS atau Linux. Untuk software interface antarmuka basis data, yaitu antarmuka yang menghubungkan aplikasi Rentaled dengan basis data. Contohnya MySQL atau MariaDB. Lalu untuk antarmuka API backend, yaitu bertindak sebagai jembatan komunikasi antara aplikasi klien dan server. API ini menangani permintaan dari aplikasi pengguna dan memberikan respons berupa data yang dibutuhkan. Lalu untuk antarmuka API pembayaran, yaitu antarmuka ini memungkinkan integrasi dengan penyedia layanan pembayaran pihak ketiga, misalnya Mitrans atau Stripe, bisa juga Dana, untuk memproses transaksi pembayaran. Selanjutnya antarmuka API lokasi peta, yaitu integrasi dengan API peta seperti Google Maps atau Mapbox, memungkinkan aplikasi untuk menampilkan lokasi kendaraan, alamat jemputan, serta memberikan petunjuk arah kepada pengguna. Lalu antarmuka notifikasi. Antarmuka ini memungkinkan aplikasi mengirim notifikasi langsung ke perangkat pengguna untuk pembaruan penting, seperti konfirmasi pemesanan, pengingat jadwal pengembalian, atau penawaran promo. Selanjutnya antarmuka pengguna user interface. User interface adalah lapisan utama yang berinteraksi langsung dengan pengguna, terdiri dari layar-layar aplikasi yang memberikan akses ke fitur seperti pencarian kendaraan, pemesanan, dan pembayaran. Lalu antarmuka pemeliharaan atau monitoring, yaitu antarmuka ini digunakan oleh tim pengelola aplikasi untuk memantau performa sistem, mengidentifikasi kesalahan, dan melacak data operasional. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang pas, kita minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.